Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami merindukan jamahan kasih-Mu ya Allah, sentuhan kasih-Mu ya Bapa, atas setiap hati kami pribadi lepas pribadi, supaya ketika kami menikmati lawatan Tuhan, kami boleh benar-benar mengalami Engkau. Dan ketika kami menerima akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu itulah yang membentuk kami, yang mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki.
urapilah hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, firman yang benar-benar berasal dari hati Bapa di sorga. Dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mau menyadari bahwa kita hanya menumpang di dunia ini, maka hal itu akan membuat kita tidak pernah serius mau memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak menyadari bahwa kita hanya menumpang di dunia ini, dan memang firman Tuhan katakan kita hanya menumpang di dunia ini, lalu kita tidak pernah mau menyadari akan hal itu, saudaraku, maka dapat dipastikan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, pasti semuanya itu mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, pada akhirnya di sepanjang hari-hari hidup kita, kita hanya berurusan dengan dunia ini. Dan kita tidak pernah serius mau berurusan dengan Tuhan. Padahal sebagai orang percaya yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka konsekuensi hidup sebagai orang percaya itu adalah kita harus berurusan dengan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, kita harus berurusan dengan Tuhan di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau saat ini kita disadarkan, kita diingatkan akan keadaan ini, mari kita periksa hidup kita. Lalu kita temukan seberapa banyak waktu hidup yang kita sediakan untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk berurusan dengan Tuhan demi masa depan hidup kita di kekekalan. Saudara, ini harus kita sadari. Orang percaya yang serius mau berurusan dengan Tuhan adalah orang percaya yang sungguh-sungguh mau mempersiapkan masa depan kehidupannya di kekekalan nanti ketika ia berada di balik kematian. Ini yang harus kita pikirkan lebih daripada apapun. Oleh sebab itu tadi saya katakan, mari periksa diri kita masing-masing, periksa hidup kita, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk berurusan dengan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, atau di dalam setiap detik waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kalau kita bertanya, berapa banyak waktu yang harus kita sediakan untuk Tuhan? Saudara dengar ini, 100% waktu hidup kita, segenap kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, ini artinya kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita, itu artinya apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita, semuanya itu harus memuliakan Tuhan. Perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, semuanya yang kita lakukan itu harus memuliakan Tuhan. Inilah yang firman Tuhan maksudkan ketika firman Tuhan berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita tidak memiliki cara hidup yang seperti ini, saya harus katakan sekali lagi, kehidupan kekristenan kita salah. Percaya kita kepada Allah adalah percaya yang salah. Kita harus menyadari akan hal ini secara benar, saudaraku, supaya kita bisa memperbaiki hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini mari kita serius memeriksa hidup kita. Apa yang memikat hati kita saat ini? Saya ulang sekali lagi, saudaraku, apa yang memikat hati kita saat ini? Kalau saat ini ketika kita memeriksa hidup kita dan ternyata kita masih ingin menikmati dunia ini, itu artinya saat ini yang memikat hati kita adalah dunia ini dengan segala kesenangannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam setiap hari-hari hidup kita, kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada tawaran-tawaran dunia, ya. Kuasa kegelapan itu akan terus bermanuver untuk menawarkan berbagai kesenangan hidup dunia yang bisa kita nikmati. Lalu hati kita terpikat untuk menikmati semuanya itu. Pada akhirnya kita lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya daripada menikmati Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Jadi kalau kita memeriksa hidup kita dan kita menemukan ternyata hati kita masih ingin menikmati dunia ini, saya katakan sekali lagi, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh menghargai Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan. Hal itu juga menunjukkan bahwa kita menduakan Tuhan di dalam hidup ini. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan itu. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Sebab ketika kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kita tidak boleh lagi mencuri sebagian hidup kita untuk menikmati dunia ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka hal itu sama dengan kita tidak mengasihi Allah. Saya ulang sekali lagi, hal itu sama dengan kita tidak mengasihi Allah. Kita harus sadar. Jangan sampai kita menyesal ketika nanti kita sudah berada di balik kematian. Ingat, firman Tuhan katakan dengan sangat tegas di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, mari kita sadar. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti digenapi. Jangan sampai di balik kematian kita baru menyesali hidup kita ketika di hadapan Allah kita dipandang sebagai orang-orang yang terkutuk. Karena selama hidup di dunia ini kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Firman Tuhan ini pasti digenapi. Jadi kalau kita tidak menyadari akan hal ini, saya mau katakan, kita sedang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Saudara dengar ini, hanya orang yang mengasihi Allah,
orang yang menghargai Allah, orang yang menghormati Allah, orang yang menyerahkan segenap hidupnya hanya untuk Allah, melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah selama masih hidup di dunia ini. Orang-orang seperti inilah yang akan menuai hidup yang kekal untuk selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Sebaliknya, orang percaya yang saat ini masih terpikat dengan dunia ini, masih menikmati dunia ini, di balik kematian nanti mereka akan ditolak oleh Allah. Dan itu jangan sampai terjadi atas kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, jangan ada sesuatu yang lain yang memikat hati kita. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, kesukaan hati kita. Artinya, di atas segala-galanya, kita mau hidup hanya untuk menikmati Tuhan saja, berurusan dengan Tuhan saja selama kita masih hidup di dunia ini, bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, dan kami mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kami, supaya di dalam sepanjang hari-hari hidup kami mau untuk menikmati Tuhan saja, lebih daripada apapun ya Tuhan. Kami mau membuang, kami mau melepaskan segala sesuatu yang mengisi bejana hati kami yang berasal dari dunia ini. Saat ini ya Bapa, kami mau mengisi bejana hati kami dengan kebenaran-Mu ya Allah. Lalu kami mau hidup hanya menikmati Tuhan saja. Ya Bapa, tolong kami. Ampunilah kami dari semua ketidaktepatan hidup kami. Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami. Pimpinlah kami di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya kami hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Supaya ketika nanti kami berada di balik kematian, Engkau boleh mengenal kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami, dan kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.